Selamat dunia satu-satunya itu. Gembala agung kami yang setiawan, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Allah. Sama-sama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, selamat pagi dan selamat berbakti kembali. Dan di tengah-tengah atau di puncak peribadatan kita pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Kita baca bersama ayat ini. Satu bagian yang menjelaskan kepada kita karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita, dengan menjadikan kita miliknya kembali untuk hidup baginya. Kejadian 3 ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Allah. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam 3 pekan ini kita belajar dari tema yang sama. Dari kalimat pertama dalam ayat ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Saya membangun sebuah tema, peliharalah permusuhan itu. Mengapa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita melalui karya penebusan ini. Penempatan permusuhan antara iblis dan antara kita ini adalah sebuah karya Allah yang mengambil kita kembali, merampas kita kembali dari kuasa iblis untuk menjadi anaknya. Dan sebagai seorang anak Allah yang hidup di dalam penebusan itu, Allah ingin supaya perlawanan kita, kebencian kita, atau permusuhan kita dengan iblis itu haruslah kita pelihara secara tetap dan segar. Mengapa? Kita sudah belajar alasan pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Karena kita harus mengasah secara tajam terus-menerus identifikasi kita atau kemampuan mengenal kita terhadap iblis. Mengapa? Karena iblis adalah musuh yang sangat lihai dan sangat mempesona. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dia hadir melalui medium, melalui figur ular yang adalah ciptaan Allah yang paling cerdik. Lalu ia mengutip nama Allah, ia mengutip firman Allah. Ia memulai percakapan itu dengan Adam dan Hawa dengan mengangkat topik kepentingan Adam dan Hawa akan makanan dan seterusnya. Dan sehingga saudara, karena kelihayannya hadir dan kepesonaannya yang hadir dan mengangkat topik yang menarik itu, Adam dan Hawa terpesona, lalu terberdaya, lalu mengambil buah itu sebagai bentuk perlawanan mereka kepada Allah di satu sisi, dan yang kedua sebagai ketaatan mereka kepada iblis. Saudara, dikatakan dalam penjelasan saya dalam 2 pekan yang lalu bahwa iblis selalu datang dengan keadaan yang menarik, melalui hal-hal yang kita suka, melalui hal-hal yang menarik hati kita. Lalu yang kedua saudara, dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-24, mengapa kita harus mempertahankan rasa permusuhan, rasa kebencian terhadap iblis itu secara segar setiap hari? Karena kita tahu, kemarin kita belajar dari ayat 8 sampai ayat 24, iblis tidak pernah menawarkan hasil setimpal bagi kita. Enggak pernah. Tetapi saudara, dia selalu menuntut kematian bagi kita. Kita tahu itu ketika keduanya memakan buah itu. Pertama adalah ayat yang ke-7, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan mereka juga mengalami kematian secara jasmani. Lalu mereka menjadi takut terhadap Allah. Dalam ketakutan terhadap Allah itu saudara, waktu Allah berdiri di hadapan mereka, Adam dan Hawa mengangkat telunjuk mereka ke wajah Allah dan berkata,
kalau bukan engkau yang membuat wanita ini ada dalam hidupku, tentulah aku masih percaya. Tetapi karena engkau berkeputusan menghadirkan dia dalam hidupku, maka ia menjadi jalur masuk dosa dalam hidupku. Dan saudara, ia mempersalahkan Tuhan. Ia mempersalahkan sesamanya. Seharusnya saudara, wanita itu yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolongnya, untuk menjadi promotor hidupnya, untuk dapat menjadikan dia mencapai kebesaran-kebesaran yang lebih besar. Tapi hari ini saudara, dosa membuat hubungan keduanya hancur. Itulah yang terjadi pada saat ini di antara semua umat manusia. Dalam khotbah saya pekan yang lalu saya katakan bahwa saudara berbuat baik sekalipun, tidak ada jaminan orang mengapresiasi saudara. Tidak ada jaminan bahwa saudara akan mendapat kontraprestasi yang setimpal dengan kebaikan saudara. Justru kebaikan Anda mungkin saja dan sangat terbuka menjadikan Anda pusat konspirasi atau persekongkolan orang untuk menjatuhkan saudara. Dan saudara, dosa juga membuat semua semesta ini, ciptaan Allah ini, menjadi tempat yang terkutuk bagi Anda. Di dalam kesakitan wanita itu melahirkan, tanah itu menjadi terkutuk dan seterusnya. Artinya saudara, dosa itu tidak saja menghancurkan diri kita, tetapi juga ia menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Dan menghancurkan hubungan kita dengan sesama dan ekosistem kita. Dan yang paling parah adalah ketika kita belajar ayat yang ke-15a. Secara a contrario, permusuhan berarti ketika Allah meletakkan permusuhan di antara kita, itu berarti sebelumnya ada perdamaian, ada hubungan yang baik, ada hubungan yang harmoni dengan iblis. Dan itu sebabnya saudara, dosa itu saya katakan kemarin adalah sebuah tali persekutuan, tali persepakatan, tali konspirasi yang menjadikan kita satu dengan iblis sebagai seteru Allah. Jadi saudara, mengapa kita harus memelihara permusuhan itu sedemikian rupa segar setiap hari? Karena iblis selalu datang dengan pesona yang wahai, yang sangat wah. Dan iblis tidak pernah menawarkan hal yang setimpal dengan dosa kita. Tapi ia menuntut kematian Anda. Hanya kematian Anda itu harga yang dia tuntut dari hidup kita. Nah hari ini saudara, kita akan melihat aspek yang ketiga. Mengapa kita harus menjaga permusuhan dengan iblis itu secara tetap. Konsentrasi kita pagi hari ini adalah pada ayat yang ke-15. Dan ayat yang ke-21. Saudara perhatikan di situ. Ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara perhatikan ayat yang ke-21 juga. Di situ dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, ayat yang ke-15 ini, kalau saudara lihat seluruh konteks pasal 3 ini adalah sebuah tindakan Allah untuk menyelamatkan Adam dan Hawa kembali. Dosa itu saya katakan tadi bahwa bukan saja menghancurkan hidup kita dengan memeloroti kita dari kemuliaan Allah, mendegradasi hidup kita dari rancangan Allah yang maha tinggi dan mulia menjadi sangat rendah dan mematikan. Tapi saudara, dosa itu mempersekutukan kita dalam hubungan yang baik dengan iblis. Jadi saudara, permusuhan ini dilakukan oleh Allah untuk menanam rasa antipati di dalam diri kita. Mengambil kita dari tangan iblis. Dan memperbaharui hidup kita. Memperbaharui hati kita. Nurani kita. Seluruh eksistensi kita. Supaya tidak memiliki kecenderungan lagi berjalan dengan iblis. Jadi singkat kata adalah ayat 15 ini yang berkata bahwa aku akan mengadakan permusuhan di antara engkau dan perempuan ini. Ini berbicara tentang karya
keselamatan Kristus bagi kita. Dan bentuk karya itu, saudara, dinyatakan dengan permusuhan di antara kita dengan iblis. Dan kalau saudara membaca ayat yang ke-21 tadi, permusuhan itu yang bersifat batiniah itu digambarkan oleh Allah dengan apa yang terlihat melalui korban binatang. Binatang itu disembelih, lalu Allah mengambil kulitnya dan menenunnya dan menjadikannya jubah bagi keduanya, lalu mengenakannya kepada keduanya. Nah, saudara, ini adalah lambang dari pengorbanan Kristus Tuhan bagi kita, sebagai kegenapan dari frase kedua dari ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, antara engkau, keturunanmu, dan keturunan wanita ini. Di situ dikatakan dalam bagian akhir juga, dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini bicara tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, ribuan tahun yang akan datang dari titik Eden, dan 2000 tahun yang lalu dari titik kita hari ini, tentang pengorbanan Kristus. Dengan lain perkataan, saudara, permusuhan ini itu berbicara tentang penyiapan juru selamat yang diberikan oleh Allah dalam bentuk keturunan wanita itu. Dan keturunan itu digenapi di dalam Kristus. Di mana saudara bisa melihat itu? Salah satu ayat yang sangat gamblang menjelaskan penubuatan ini adalah, kegenapan nubuatan ini adalah dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara, jika saudara memperhatikan ayat ke-16 dari Matius pasal 1 ini, ada satu peralihan penelusuran atau pengalihan bentuk penelusuran yang dilakukan oleh penulis. Dari mana itu? Saudara bisa membaca dari ayat 1 sampai 16a. Itu disebut dengan penelusuran melalui jalur patrilineal. Artinya, di situ dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Perhatikan ayat yang kedua, dikatakan Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Serah dan Peres, dan seterusnya. Artinya, saudara, ayat 1 sampai dengan ayat 16 itu selalu dikatakan ayah atau orang di atas mengakibatkan lahirnya atau menjadi sebab lahirnya orang berikutnya. Dalam ayat 16a dikatakan Yakub memperanakan Yusuf. Kalau menelusuri atau berdasarkan ayat 1 sampai 16a itu, seharusnya saudara ayat 16 itu seluruhnya berbunyi Yakub memperanakan Yusuf. Lalu Yusuf memperanakan Yesus. Tapi ayat itu nggak bicara begitu, saudara. Apakah itu sebuah kesalahan? Oh, bunda. Itu adalah sebuah kesengajaan berdasarkan kebenaran daripada eksistensi Kristus. Bahwa ia ada di dalam rahim Maria bukan karena Yusuf. Dari mana dia ada? Di situ dikatakan dalam ayat 18 dan ayat 20 pasal 1 Injil Matius dikatakan dari Roh Allah. Maria pun di situ, saudara, bukan disebut sebagai subjek, sebagai sebab munculnya Yesus. Karena kata melahirkan itu menempatkan Maria dalam bahasa aslinya, saudara, hanya sebagai alat datangnya. Jadi, saudara, dia dilahirkan oleh wanita itu, meskipun eksistensinya tidak berasal dari wanita itu, karena dia adalah dari Roh Kudus. Menggenapkan janji dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 15, Kejadian pasal yang ketiga ayat 15b ini. Artinya bahwa keturunannya akan meremukkan kepala. Nah, saudara, dari cerita ini saya mengangkat beberapa prinsip. Yang pertama adalah
Saudara perhatikan ayat 15a. Di situ dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Saudara perhatikan subjek aktif di dalam kalimat itu, yang mengakibatkan Adam dan Hawa diselamatkan. Adam dan Hawa kini, meskipun tadi seketika mereka berkonspirasi, sehati sepikir dengan iblis, tapi saat itu saudara, di ayat 15 itu, tiba-tiba mereka memiliki rasa kebencian, rasa terpisah daripada iblis itu. Siapa yang melakukan itu? Saudara perhatikan, bukan Adam, bukan Hawa. Di situ yang melakukannya adalah aku. Kalau saudara melihat konteks itu, 9 kali kata Yahweh Elohim digunakan dalam bagian ini. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan, lalu Tuhan Allah. Kata Tuhan Allah di dalam pasal ini saudara, yang 9 kali disebut itu adalah sebuah kata atau 2 kata yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Yahweh Elohim. Artinya, dialah yang telah berinisiasi untuk menyelamatkan Adam dan Hawa. Artinya saudara, ini sebuah prinsip yang harus difahami oleh setiap manusia, bahwa tidak ada manusia yang dapat mencari Allah. Kalau saudara membaca Alkitab secara keseluruhan, ada 20 istilah yang dipakai oleh PLPB untuk secara bergantian untuk menjelaskan kompleksitas daripada dosa. Salah satu makna utama dari dosa itu dalam bahasa Ibraninya adalah kata, yang memiliki padanan kata di dalam bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru. Itu saudara bisa lihat dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Itu adalah hamartia. Kata ini menjelaskan kepada kita sebuah kebenaran absolut. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mencari Allah dari inisiasinya. Seperti digambarkan oleh ayat 15 itu. Mengapa? Seperti saya katakan tadi, dosa tidak saja menghancurkan kita dan mematikan kita. Tapi saudara lihat ayat 8 pasal 3. Waktu Tuhan datang di pagi hari, mengunjungi keduanya dengan maksud memberi rahmat kepada keduanya, Alkitab berkata bahwa keduanya timbul ketakutan di dalam dirinya. Ketakutan itu membawa mereka melangkah mundur dan berlari bersembunyi, menjauhi Allah. Jadi tidak ada orang yang dapat melakukan dari dirinya sendiri sebuah inisiasi untuk mencapai Allah. Kalau ada hari ini agama, kalau ada hari ini ritual-ritual dan lain sebagainya saudara, itu hanya bawaan dari kodrat kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, yang di dalam alam sadar kita atau di bawah sadar kita, kita mengakui adanya oknum supranatural. Ada pribadi yang maha kuasa atau melampaui akal kita. Tapi saudara, kesadaran akan adanya yang maha kuasa itu tidak memadai untuk saudara mencapai Allah. Adalah mutlak Allah yang melakukan inisiasi. Dan itu yang dilakukan Kristus. Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yang kedua saudara dikatakan di situ, dalam bagian yang kedua dari ayat 15 ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Saudara garis bawahi kata mengadakan. Itu berbicara tentang bentuk karyanya. Dia bukan saja inisiator, dia bukan saja penggagas, dia bukan saja yang memprakarsai, tetapi ia yang melakukannya. Artinya saudara, dia yang mengkaryakan penebusan itu. Tangannya yang mengambil Adam, tangannya yang mengambil Hawa, lalu memisahkan mereka dari genggaman iblis, lalu meletakkan di dalam mereka kodrat baru, yaitu rasa antipati terhadap iblis. Saudara, itu tidak bisa dibangun oleh manusia. Itu tidak bisa kita bangun dalam diri kita. Karena dosa itu adalah sebuah traktat perjanjian damai dan kerjasama dengan iblis.
yang kita tidak bisa hianati lagi. Kalau bukan ada intervensi oknum di luar diri kita. Dan itu yang saudara lihat di dalam seluruh deskripsi dari pasal 3 ayat 1 sampai 24 ini. Di mana meskipun Tuhan datang, mereka berlari, tapi bukan berlari kepada Allah, tapi berlari kepada iblis. Di dalam persekutuan dengan iblislah Allah mendapati mereka. Saudara, kata ini berbicara tentang Allah lah yang datang di dalam dunia ini untuk menjadi penebus bagi kita. Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, hanya untuk satu kepentingan. Dia menjalankan misi penyelamatan. Bagaimana ia menjalankan misi keselamatan itu? Saudara, perhatikan frase ketiga dari ayat ini. Dikatakan dikatakan di situ keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ayat terakhir atau bagian akhir dari ayat ke-15 ini berbicara tentang apa yang Yesus alami dalam misi penyelamatan itu. Dikatakan iblis akan meremukkan tumitnya. Ini berbicara tentang iblis dengan orang-orang yang masuk di dalam konspirasinya, seluruh masyarakat Yahudi dan masyarakat yang ada di Yerusalem pada saat itu, membunuh Yesus dengan penyaliban. Artinya, saudara, jauh sebelumnya Allah sudah menubuatkan tentang kematian juru selamat kita. Mengapa dia harus mati? Karena hukum materialnya, karena hukum Allah yang dilanggar itu mengaturnya demikian. Bahwa pemulihan, bahwa keadilan Allah, penguasaan akan kekudusan Allah yang tercederai itu hanya bisa dilakukan dengan kematian. Mengapa? Dalam ayat 2, pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab ketika kamu memakan buah itu, kamu pasti mati. Artinya, saudara, tidak ada cara lain untuk kita memperoleh keselamatan kecuali kematian. Tapi kematianmu tidak memadai. Kematianku untuk keselamatanku tidak memadai. Karena apakah artinya kematian seorang berdosa untuk orang berdosa yang lain? Tidak ada. Kematian yang dituntut oleh Allah di sini adalah kematian yang bersifat supra, yang bersifat melampaui dari oknum, dari objek yang harus ditebus. Dan itu adalah kematian keturunan wanita ini. Dikatakan di sini, dan engkau akan meremukkan tumitnya, tetapi keturunan wanita itu akan meremukkan kepalamu. Saudara, ada orang yang berkata bahwa Yesus tidak mati. Karena mereka sangat mengagumi oknum ini. Sehingga ada teori-teori yang berkata bahwa dia diserupakan dan seterusnya. Kita nggak punya waktu untuk membahas teori-teori itu. Tapi ada teori yang berkata bahwa dia tidak mati. Tapi saudara, seluruh nubuatan PL dan 30% dari perjanjian baru berisi tentang fakta kematian. Artinya, saudara, iblis benar telah meremukkan tumitnya. Artinya dia benar mati. Tetapi saudara, kematian bukan sejarah akhir Kristus. Kematian memang menjadi sejarah hidupnya, tetapi itu bukan akhir sejarahnya. Karena saudara, tepat hari ini, dini hari tadi pagi, sebelum fajar menyingsing, kata Alkitab 2000 tahun yang lalu, hari ini dia bangkit dari kematiannya. Itu sebabnya saudara, Alkitab berkata di sini, ia akan meremukkan kepalamu. Prinsipnya adalah bahwa keselamatan itu dilakukan atas inisiasi Allah. Atau di dalam oknum yang dikatakan dalam pasal ini adalah Yahweh Elohim. Dia yang menggagas keselamatan itu, lalu dia yang mengerjakannya, lalu yang ketiga bentuk kerjanya itu adalah dirinya sendiri. Artinya Yahweh Elohim itulah yang telah
menjadi keturunan wanita itu. Dari mana saudara mendapatkan itu? Kesimpulan itu. Kalau saudara mempelajari seluruh perjanjian lama, 39 kitab, saya mendapatkan saudara 9.000 kata Yahweh itu dipakai di dalam Alkitab PL. Lalu 6.167 kali dipakai dalam kombinasi Yahweh Elohim, seperti yang dipakai di dalam pasal 3 Kejadian ini. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 dikatakan arti nama Yahweh itu adalah aku ada, karena aku ada. Aku adalah aku ada. Artinya dia adalah oknum yang kekal. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Dia Allah adanya. Mika pasal 5 ayat 1 berkata, keberadaannya adalah sejak dahulu kala, sejak purba kala. Ada dua keterangan masa lampau di dahulu kala yang dipakai Mika untuk menjelaskan kekekalannya. Dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dikatakan, dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Itu Yahweh, itu Yahweh Elohim. Lalu ada seorang anak lahir ribuan tahun setelah peristiwa ini, saudara. Lahir di Bethlehem dengan sangat ajaib. Ya. Lalu dia tumbuh besar. Lalu kira-kira umur 30 tahun dia mulai pelayanan. 3,5 tahun dia pelayanan. Dan di tengah-tengah itu, saudara, dia sering kali mengakui dirinya Tuhan. Di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya mencatat, saya menghitung secara teliti. Itu saudara ada 1.282 kali gelar atau tabiat kealahan melekat pada anak itu. Anak yang lahir di Bethlehem itu. Yang tumbuh besar di Nazaret itu. Pada suatu hari saudara, dia dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Dia berdiskusi dengan para ahli kitab, para Farisi, dan seterusnya. Mereka berdiskusi tentang keberadaan dan asal-usul dia. Lalu dia berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku ada. Lalu mereka berkata kepadanya, bagaimana mungkin engkau ada dan mengenal Abraham? Karena umurmu belum 50 tahun. Karena umurnya pada waktu itu kurang lebih 33 tahun. Tapi dalam Injil Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham ada, sesungguhnya ego eimi, aku sudah ada dari kekekalan. Saudara, pengakuan kealahan Kristus itu yang menjadi salah satu dakwaan yang menyalibkan dia. Tuduhan-tuduhan orang terkristal di dalam 2 tuduhan pokok. Yang pertama, dia melakukan makar karena dia mengaku dirinya Mesias. Lalu yang kedua, dia melakukan penghujatan terhadap Allah karena berkali-kali dia mengaku dirinya sebagai Allah. Salib kemudian menjadi upah daripada pengakuan itu. Tapi saudara tahu, salib itu memang menjadi sejarah penolakan dari pengakuannya yang sangat luar biasa itu. Tapi saudara, tidak ada orang yang dapat membungkam ketika ia bangkit dari kematian. Artinya, ia mengatasi kuasa dosa itu dengan kebangkitannya. Artinya kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia benar. Seluruh pengakuannya tentang dirinya dan seluruh atribut yang melekat pada dirinya sebagai seorang Allah dimeteraikan kebenarannya dengan kebangkitan dari antara orang mati. Karena apa saudara? Tidak ada orang yang mati lalu bangkit selain oknum ini. Saudara cari di dalam dunia ini, cari dalam semua kitab suci, cari dalam catatan sejarah siapapun dia. Apakah dia seorang jenderal atau seorang prajurit, seorang penguasa kerajaan sampai rakyat jelata, seorang awam biasa seperti kita sampai kepada pendiri agama. Saudara cari. Semuanya berhenti di kematian. Memang Yesus mati, saudara.
Tetapi bukan mati karena tabiatnya tunduk pada kelemahan. Kita tahu, dia mati karena misi penyelamatan. Seperti dia katakan dalam Injil Markus 10:45, dia berkata bahwa sesungguhnya anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Saudara, kesimpulan kita adalah bahwa dia bukan saja inisiator, tetapi dia juga kreator. Tapi bukan hanya berhenti pada kreator, tapi dia memberikan dirinya sebagai harga penebusan. Saudara, ada sebuah pertanyaan yang muncul dari keagungan pengorbanan Kristus itu. Haruskah Allah menjadi korban penebusan? Di dalam pengumuman atau informasi tentang ibadah dan khotbah ini hari ini, di media yang saya unggah, saya bilang begini. Sebagai pengantar, saya katakan begini. Untuk makhluk yang disebut manusia, yakni Anda dan saya, untuk keselamatan Anda dan saya, Allah mutlak mati. Artinya saudara, kalau Allah nggak mati, tidak ada keselamatan untuk kita. Wah, kenapa? Itu yang harus diketahui oleh dunia, saudara. Supaya setiap orang yang beragama, setiap orang yang membangun spiritualitas, berbasis apa saja dalam dunia ini, apakah hukum, etika, moral, dan lain sebagainya, mengevaluasi keputusan imannya. Mengapa? Karena untuk Anda yang disebut manusia, satu-satunya jalan keselamatan untuk Anda adalah kematian pencipta Anda. Mengapa? Blaise Pascal berkata, di dalam kehidupan kita ini, ada sebuah lorong kebutuhan yang sangat luas dan sangat dalam, tak berdasar. Kalau saudara bisa meraup seluruh semesta raya ini dan mengisi lorong kebutuhan Anda itu, lorong itu tetap terdapat kosong, dan itu berarti Anda mati. Lorong itu, hak kata Pascal, hanya bisa diisi oleh penciptanya. Artinya saudara, hanya pencipta itu yang bisa isi lorong kebutuhan itu. Saudara tahu, Pascal hidup kira-kira tahun 1700. Yang dikatakan Pascal itu sebenarnya hanya sebuah pengulangan dari pernyataan absolut Kristus. Dalam Markus 8:36 dia berkata, apa artinya kamu memiliki seluruh dunia? Kata seluruh dunia itu adalah sebuah majas. Majas yang disebut dengan part protem pro partem. Penyebutan untuk segala sesuatu yang ada. Artinya saudara, apapun yang saudara bisa pikirkan, apa yang saudara bisa lihat dan saudara bisa raba, kalau itu saudara pakai untuk menjadi milik privat Anda, pada hari Tuhan, itu tidak menolong Anda sama sekali. Karena Kristus berkata, apa artinya kamu memiliki seluruh dunia kalau kamu kehilangan nyawamu? Saudara baca konteks berikutnya. Kepemilikan Anda akan nyawa Anda di dalam kekekalan yang sentosa itu ketika Anda terkonek kembali dengan Kristus Tuhan. Dengan pencipta Anda itu, yang telah menjadi manusia itu. Pertanyaan kita kembali kepada pertanyaan tadi. Seberapa mahal manusia? Seberapa harga manusia? Sehingga Allah harus mati bagi kita. Saudara, Allah harus mati untuk menjadi juru selamat kita. Karena dua tuntutan dasar dari keselamatan kita. Yang pertama, juru selamat itu harus dapat membayar harga atau hutang dosa kita. Berapa hutang dosa kita? Berapa harga diri saudara? Seharga dunia ini? Enggak, saudara. Seharga semesta ini? Enggak. Karena kalau saudara membaca kisah penciptaan dalam pasal 1 ayat 1 sampai yang 31, seluruh dunia ini saudara, seluruh semesta ini disiapkan hanya semata-mata bagi kepentingan hidupmu. Artinya nilainya tidak sama dengan nilai Anda. Jadi apapun yang saudara korbankan dari hidup saudara, sebagai ada sesuatu yang berada di luar diri Anda, tidak seharga dengan diri Anda. Atau apa yang saudara bisa hargakan
sebagai berharga saudara korbankan dari hidup saudara, dari kehidupan seorang berdosa? Tidak ada. Karena memang kita sangat mahal. Berapa harga kita? Saudara balik kepada Alkitab. Alkitab menjawab nilai hidupmu. Ketika Daud keluar dari soto, berdiri di soto istananya, dia memandang ke cakrawala luas. Dia melihat gugusan bintang yang sangat indah dan sangat megah, sangat raya. Lalu dia memperbandingkan segala sesuatu itu dalam kekaguman nilainya. Tapi dia terperanjat. Dia kaget, saudara. Waktu dia bertemu dengan wajah Tuhan di sela-sela kebesaran semesta itu, wajah Allah tidak terpesona dengan ciptaan yang lain. Allah menerobos seluruh bentangan ciptaan itu, mendapatkan Daud di penghujung di sana dengan kepesonaan. Lalu Daud berkata kepada Tuhan dalam Mazmur 8 ayat yang keempat, siapakah anak manusia itu sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah anak manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Engkau membuat dia hampir sama dengan Allah, dan engkau memahkotai dia dengan kemuliaan. Saudara, itulah nilai kita. Tapi nilai itu, saudara, tidak ada pada hidup kita. Waktu Allah menciptakan kita dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, menurut gambar dan rupa kita lah Allah menciptakan. Menurut gambar dan rupa Allah lah Allah menciptakan kita. Artinya, saudara, kemutlakan Allah mati untuk membayar penebusan kita, karena yang hilang dari hidup kita itu adalah kemuliaan Allah. Sesuatu harga penebusan dikatakan memenuhi kaidah hukum kalau harga penebusan itu setimpal dengan objek penebusan. Anda dan saya adalah seorang manusia Allah, seorang yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, seorang yang dimahkotai dengan kemuliaan Allah, yang segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan ditundukkan di bawah kuasa kita. Ketika dosa merampasnya semua dari hidup kita, harus ada sebuah harga yang seharga nilai hidup Anda. Dan itu hanya pencipta Anda. Pertama. Yang kedua adalah, kenapa Allah harus menjadi juru selamat kita? Atau dengan lain perkataan, mengapa Allah harus mati untuk menyelamatkan kita? Karena dia saja yang berkuasa atas konsekuensi dosa. Alkitab berkata, jika engkau memakan buah itu, engkau pasti mati. Ketika keduanya memakannya, saudara, kematian menjadi sejarah hidup mereka. Demikian pula setiap orang, karena menurut Roma pasal 5 ayat yang ke-12, karena dosa masuk melalui satu orang kepada semua orang, demikian pula maut telah masuk kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa, maka kita pun mati karenanya. Cara kita supaya kita memperoleh hidup adalah agar kita, yaitu dengan cara kita mengkoneksikan hidup kita dengan Dia yang mengalahkan maut itu. Yesus memang mati, tapi Ia bangkit dari antara orang mati, supaya dari kebangkitannya Ia memberikan hidup kepada kita, sesuai dengan pernyataannya dalam Injil Yohanes 11:25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, sebab ia percaya kepada nama Anak Allah. Amin. Jadi saudara, itu sebabnya saudara, mengapa kita harus menjaga permusuhan dengan iblis itu sebagai tetap dan segar? Karena harga penebusan Anda sangat mahal. Harga hidup Anda itu, saudara, bukan seharga ciptaan Allah yang lain. Tidak seharga dengan semesta ini. Harga hidup Anda adalah setara dengan harga Allah. Karena Anda diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, saudara. Jaga permusuhan dengan Allah. Dengan iblis, maaf. Jagalah permusuhan yang dikerjakan oleh Allah di dalam hidup kita terhadap iblis itu. Karena iblis adalah agen, bahkan oknum supranatural dosa yang sangat lihai menipu kita. Saudara harus membangun sensitivitas identifikasi terhadap dirinya dalam semua yang dia tawarkan.
Yang kedua, mengapa Anda harus menjaga permusuhan dengan iblis setiap hari? Karena upah dosa itu adalah maut. Ia selalu menuntut kematian Anda untuk setiap ketaatan Anda terhadapnya. Dan yang ketiga, Anda adalah seorang yang benar, seorang anak Allah hari ini oleh penebusan Allah. Dan Anda tahu, penebusan itu, harga penebusan itu sangat mahal. Karena Anda ditebus dengan darah anak Allah, darah Kristus Tuhan yang adalah Elohim Yahweh. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasa di setiap